Alam semesta dan fitrahnya dalam tunduk dan patuh kepada Allah. Sesungguhnya alam semesta ini, langit, bumi, planet, bintang, hewan, pepohonan, daratan, lautan, malaikat, serta manusia seluruhnya tunduk kepada Allah dan patuh kepada perintah kauniyahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Ali Imran 83. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Al-Baqarah 116. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat. Sedang mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri. An-Nahl 49. Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia. Al-Hajj 18. Hanya kepada Allah lah sujud patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Arad 15. Jadi seluruh benda alam semesta ini tunduk kepada Allah, patuh kepada kekuasaannya, berjalan menurut kehendak dan perintahnya. Tidak satu pun makhluk yang mengingkarinya. Semua menjalankan tugas dan perannya masing-masing serta berjalan menurut aturan yang sangat sempurna. Penciptanya sama sekali tidak memiliki sifat kurang, lemah dan cacat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Al-Isra 44. Jadi seluruh makhluk, baik yang berbicara maupun yang tidak, yang hidup maupun yang mati, semuanya tunduk kepada perintah kauniyah Allah. Semuanya menyucikan Allah dari segala kekurangan dan kelemahan, baik secara keadaan maupun ucapan. Orang yang berakal pasti semakin merenungkan makhluk-makhluk ini, semakin yakin itu semua diciptakan dengan hak dan untuk yang hak. Bahwasanya ia diatur dan tidak ada pengaturan yang keluar dari aturan penciptanya. Semua meyakini sang pencipta dengan fitrahnya. Imam Ibnu Taimiyah berkata, mereka tunduk menyerah, pasrah dan terpaksa dari berbagai segi, di antaranya keyakinan bahwa mereka sangat membutuhkannya. Kepatuhan mereka kepada qada, qadar dan kehendak Allah yang ditulis atas mereka. Permohonan mereka kepadanya ketika dalam keadaan darurat atau terjepit. Seorang mukmin tunduk kepada perintah Allah secara rida dan ikhlas. Begitu pula ketika mendapatkan cobaan, ia sabar menerimanya. Jadi ia tunduk dan patuh dengan rida dan ikhlas. 1. Sedangkan orang kafir, maka ia tunduk kepada perintah Allah yang bersifat kauni, sunatullah. Adapun maksud dari sujudnya alam dan benda-benda adalah ketundukan mereka kepada Allah. Dan masing-masing benda bersujud menurut kesesuaiannya, yaitu suatu sujud yang sesuai dengan kondisinya serta mengandung makna tunduk kepada Ar-Rabb. Dan bertasbihnya masing-masing benda adalah hakikat, bukan majas, dan itu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Ali Imran 83. Dengan mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ketundukan benda-benda secara sukarela dan terpaksa, karena seluruh makhluk wajib beribadah kepadanya dengan penghambaan yang umum, tidak peduli apakah ia mengakuinya atau mengingkarinya. Mereka semua tunduk dan diatur.
Mereka patuh dan pasrah kepadanya secara rela maupun terpaksa. 2. Tidak satu pun dari makhluk ini yang keluar dari kehendak, takdir dan kadanya. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Dia adalah pencipta dan penguasa alam. Semua miliknya. Dia bebas berbuat terhadap ciptaannya sesuai dengan kehendaknya. Semua adalah ciptaannya, diatur, diciptakan, diberi fitrah, membutuhkan dan dikendalikannya. Dialah yang Maha Suci, Maha Esa, Maha Perkasa, Pencipta, Pembuat dan Pembentuk.